bahwa untuk video kali ini saya akan sharing sedikit tentang konsep keperawatan keluarga. Nah, video ini utamanya ditujukan untuk mahasiswa semester 6 pada program studi ilmu keperawatan di Universitas Samratulangi. Perlu saya sampaikan bahwa di sepanjang video ini saya menyelipkan beberapa pertanyaan yang nantinya harus dijawab baik secara individu maupun kelompok. Nanti tinggal mendengarkan instruksinya saja. Dan pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut harap dituliskan pada kolom yang telah disediakan di Google Classroom. Baik, kita langsung mulai. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang konsep keperawatan keluarga, kita perlu mengenal terlebih dahulu teori-teori yang membangun keperawatan keluarga ini. Di sini saya membagi dua teori secara umum, yaitu teori keperawatan dan teori sosial. Kita mulai dari teori keperawatan. Untuk teori keperawatan yang pertama, di sini kita melihat teori lingkungan dari Nightingale. Jadi Nightingale bukanlah nama yang asing, utamanya untuk teman-teman yang sudah kuliah di keperawatan sampai dengan semester 6. Jadi saya tidak akan banyak membicarakan Nightingale, tetapi saya hanya akan mengambil bagian-bagian teorinya yang ada hubungannya dengan keperawatan keluarga. Jadi seperti namanya, teori lingkungan, fokus dari teori ini adalah lingkungan. Di sini Nightingale mengatakan bahwa lingkungan rumah atau lingkungan keluarga yang tidak sehat itu akan menyebabkan ketidakseimbangan atau masalah kesehatan di dalam keluarga atau pada anggota keluarga yang mendiami atau tinggal di rumah tersebut. Kemudian yang kedua, teori dari King. Menurut King, fokus dari teorinya adalah interaksi antara perawat dan klien, dan tujuan dari interaksi perawat klien ini adalah membantu individu untuk memenuhi kesehatan sehingga dapat menjalankan perannya, utamanya peran atau salah satunya adalah peran di keluarga. Dan King memasukkan pendekatan keluarga dalam ruang lingkup teori keperawatannya ini. Yang ketiga, teori adaptasi dari Roy atau model adaptasi Roy. Nah, menurut Roy, keluarga itu dipandang sebagai ruang lingkup dari individu. Kemudian baik individu, keluarga, kelompok maupun komunitas dapat menjadi unit analisis atau fokus dari praktik keperawatan. Jadi di sini sangat jelas disebutkan bahwa keluarga adalah salah satu fokus dari praktik keperawatan. Selanjutnya, model sistem kesehatan dari Newman. Newman di sini adalah Betty Newman. Nah, fokusnya adalah hubungan antara individu dan keluarga. Newman membahas keluarga sebagai klien. Keluarga dipandang sebagai sistem dan anggota keluarga sebagai subsistem. Teori selanjutnya yaitu self-care dari Orem. Model Orem ini diperluas dari perawatan individu menjadi perawatan keluarga. Jadi keluarga merupakan salah satu unit perawatan dan anggota keluarga baik sebagai individu maupun kelompok harus bisa melakukan self-care. Lalu, teori manusia sebagai kesatuan dari Rogers. Nah, Rogers di sini menggambarkan keluarga sebagai sistem terbuka dalam interaksi dengan lingkungan. Kemudian keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri dari anggota-anggotanya. Dan teori keperawatan yang terakhir yaitu model pengembangan kesadaran dari Newman. Newman di sini adalah Margaret Newman. Nah, teori ini berfokus pada pola keluarga sebagai medan energi yang bergerak melalui ruang dan waktu menuju kesadaran yang semakin tinggi. Nah, teori ini berawal atau muncul ketika si Margaret Newman ini memiliki pengalaman di mana salah satu anggota keluarganya ada yang sakit.
Jadi secara keseluruhan itulah 7 teori keperawatan yang membangun keperawatan keluarga. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam teori sosial. Teori sosial di sini khususnya pada teori struktural fungsional. Jadi teori ini atau teori struktural fungsional ini adalah salah satu teori utama dari sosiologi. Kemudian teori ini mengenai interaksi antara keluarga dan lingkungannya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Kemudian dalam teori ini, keluarga dipandang sebagai sistem terbuka, merupakan suatu subsistem dalam masyarakat. Jadi keluarga ini adalah subsistem dalam masyarakat. Dan teori ini digunakan sebagai landasan dari pengkajian keluarga. Jadi secara luas tentang teori ini akan dijelaskan pada pengkajian keperawatan keluarga. Oke, itu sedikit pemaparan atau sedikit pengenalan tentang teori yang membangun keperawatan keluarga. Berikutnya kita akan masuk ke dalam konsep keperawatan keluarga secara umum. Yang pertama adalah definisi dari keperawatan keluarga. Nah, di sini saya mencoba memberikan 2 definisi dari keperawatan keluarga, dan keduanya saya ambil dari buku yang dikeluarkan oleh Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia pada tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Nimader Yasmini dan kawan-kawan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini definisi keperawatan keluarga. Sebelum lanjut, saya ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini akan dijawab secara individu. Yang pertama, silahkan teman-teman mencari referensi lain terkait dengan keperawatan keluarga, dan silahkan nanti teman-teman menuliskan definisi keperawatan keluarga berdasarkan referensi yang teman-teman baca tersebut. Jangan lupa dicantumkan referensinya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan ini dikhususkan untuk kelompok 8. Sekali lagi pertanyaan khusus untuk kelompok 8. Nah, teman-teman kalau lihat di sini, di situ dikatakan bahwa fokus dari pelayanan keperawatan keluarga ini adalah keluarga. Nah, teman-teman kelompok 8 silahkan mencari tahu apa sih perbedaan antara keperawatan yang berfokus di keluarga dan keperawatan yang berfokus di rumah sakit maupun di klinik. Jadi perbedaan antara keperawatan keluarga dan keperawatan di rumah sakit atau di klinik. Itu untuk kelompok 8. Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua yaitu tujuan keperawatan keluarga. Jadi tujuan keperawatan keluarga di sini ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum sendiri, tujuannya adalah untuk kemandirian keluarga dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Dan tujuan khususnya adalah agar keluarga mampu melaksanakan tugas kesehatan keluarga. Nah, tugas kesehatan keluarga itu ada 5. Yang pertama adalah mengenal masalah kesehatan yang dihadapi anggota keluarga. Yang kedua, membuat keputusan secara tepat dalam mengatasi masalah kesehatan keluarga. Yang ketiga, memberi perawatan pada anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Yang keempat, memodifikasi lingkungan yang kondusif. Dan yang kelima, memanfaatkan fasilitas pelayanan untuk pemeliharaan dan perawatan anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Nah, 5 tugas kesehatan keluarga ini teman-teman harus ingat baik-baik. Harus berurutan juga, tidak boleh dibolak-balik.
karena nanti setiap kita akan menulis asuhan keperawatan keluarga pasti ada 5 tugas ini. Jadi ini harus benar-benar diingat, dihafal, dan jangan dibolak-balik. Oke, sebelum kita lanjut, saya ada pertanyaan lagi. Pertanyaan ini untuk kelompok 1. Pertanyaan untuk kelompok 1 adalah, silakan teman-teman dari kelompok 1 mencari referensi tentang kemandirian keluarga. Jadi teman-teman silakan jelaskan ada berapa tingkat kemandirian keluarga dan bagaimana cara menentukan tingkatan-tingkatan tersebut. Misalnya kalau keluarga dikatakan mandiri tingkat 2, jika apa? Nah, silakan teman-teman dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan ini. Berikutnya masih pertanyaan ini untuk kelompok 5. Untuk kelompok 5, silakan teman-teman dari kelompok 5 menjawab pertanyaan ini. Jadi saya akan memberikan contoh kasus. Misalnya dalam satu keluarga ada salah satu anggota keluarga yang menderita TB paru. Yang teman-teman kelompok 5 harus lakukan adalah mencari atau menemukan tujuan khusus dari keperawatan keluarga di keluarga tersebut. Nah, seperti di sini kan ada 5 tujuan khusus. Nah, kalau teman-teman kalau di keluarga itu ada satu orang yang menderita TB, silakan teman-teman memberikan contoh tujuan khusus dari keperawatan keluarga yang akan dilakukan di keluarga tersebut untuk kelompok 5. Baik, kita lanjut. Selanjutnya kita ke sasaran dari keperawatan keluarga. Jadi sasaran dari keperawatan keluarga itu yang pertama adalah keluarga sehat. Jadi kenapa keluarga sehat dikatakan sebagai salah satu sasaran dari keperawatan keluarga? Nah, baik, kita lihat bahwa definisi keluarga sehat itu adalah seluruh anggota keluarga dalam kondisi tidak mempunyai masalah kesehatan. Namun kenapa perlu dilakukan atau diberikan keperawatan keluarga? Karena itu sebagai langkah antisipasi terkait dengan siklus perkembangan manusia atau tahap tumbuh kembang keluarga. Nah, di sepanjang tahap tumbuh kembang keluarga itu bisa saja ada masalah yang datang, sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi. Kemudian yang kedua adalah keluarga risiko tinggi dan rawan kesehatan. Jadi definisi dari keluarga risiko tinggi di sini adalah jika satu atau lebih anggota keluarga memerlukan perhatian khusus dan memiliki kebutuhan untuk penyesuaian diri. Kemudian yang ketiga adalah keluarga yang memerlukan tindak lanjut. Nah, keluarga yang memerlukan tindak lanjut di sini adalah keluarga yang mempunyai masalah kesehatan dan memerlukan tindak lanjut pelayanan keperawatan atau kesehatan. Jadi itu adalah 3 sasaran dari keperawatan keluarga. Untuk teman-teman dari kelompok 7, silakan teman-teman memberikan contoh dari sasaran keperawatan keluarga ini. Jadi tadi saya sudah menjelaskan definisinya. Nah, silakan teman-teman memberikan contohnya. Itu untuk kelompok 7. Oke. Selanjutnya adalah peran dan fungsi perawat keluarga.
Yang pertama adalah sebagai pelaksana. Nah, yang dimaksud dengan pelaksana di sini adalah sebagai pemberi pelayanan atau pemberi asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Yang kedua sebagai edukator. Nah, di sini edukator yaitu sebagai pendidik dalam mengidentifikasi kebutuhan, menentukan tujuan, mengembangkan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan kesehatan agar keluarga dapat berlaku atau berperilaku secara mandiri. Lalu ada konselor. Untuk konselor di sini itu sebagai pemberi konseling atau bimbingan untuk individu dan keluarga dalam mengintegrasikan pengalaman kesehatan dengan pengalaman yang lalu untuk membantu keluarga mengatasi masalah kesehatan di keluarga. Dan yang terakhir adalah kolaborator. Kolaborator di sini adalah melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelesaian masalah kesehatan di keluarga, baik petugas kesehatan maupun petugas non kesehatan. Sekarang untuk kelompok 2, teman-teman dari kelompok 2 silahkan memberikan pendapat kapan peran dan fungsi ini dijalankan. Jadi fungsi pelaksana itu kapan dijalankan, edukator kapan, konselor kapan, dan kolaborator kapan. Silakan diberikan pendapat. Itu untuk kelompok 2. Kemudian selanjutnya upaya pelayanan keperawatan keluarga. Nah, untuk upaya pelayanan keperawatan keluarga ini ada 3, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Nah, untuk 3 tingkatan prevensi ini saya tidak akan jelaskan. Nanti teman-teman dari kelompok 3 yang akan menjelaskan definisi dan perbedaan dari ketiga tingkatan pencegahan ini. Nah, demikian yang dapat saya sharing pada video kali ini. Terima kasih kepada Slides.Go yang sudah menyediakan template PowerPoint yang sangat cantik. Kemudian masih ada kelompok 4 dan kelompok 6 yang belum mendapatkan pertanyaan. Jadi untuk kelompok 4 dan kelompok 6 silahkan membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari tentang konsep keperawatan keluarga ini. Nah, saya ingatkan lagi bahwa semua pertanyaan-pertanyaan tadi harus dijawab melalui kolom komentar di Google Classroom.